Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titi Suryaningsih eh, untuk mata kuliah Machine Learning. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prediksi persetujuan pinjaman menggunakan metode regression. Baik, di pendahuluan, latar belakangnya adalah pinjaman yang dilakukan perorangan biasanya hanya dilakukan dengan percakapan dan biasanya nominal yang dipinjamkan hanya sedikit. Tetapi saat seseorang membutuhkan uang yang banyak, maka orang akan pinjam ke penggadaian, bank, atau koperasi. Saat meminjam uang di bank, maka akan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Untuk itu diperlukan suatu prediksi persetujuan pinjaman atau loan approval untuk analisis risiko kredit. Prediksi kelayakan pinjaman dan peramalan tingkat pengembalian pinjaman. Prediksi ini bisa membantu memahami faktor-faktor apa aja sih yang berkontribusi terhadap persetujuan atau penolakan suatu pinjaman. Dengan memahami pola-pola tersebut, maka perusahaan dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, apakah memberi pinjaman atau tidak kepada calon kreditor. Oke, selanjutnya metode penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksperimen. Penelitian mencari data internet yang kemudian diproses menggunakan machine learning dengan teknik PCA. Lalu teknik analisis data. Metode regresi dalam machine learning adalah jenis algoritma yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau disebut juga fitur atau atribut dan variabel dependent atau disebut juga target atau label yang bersifat kontinu. Tujuan utama dari regresi adalah membuat model yang dapat memprediksi nilai kontinu berdasarkan nilai-nilai fitur yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Rizky Dwi. Silakan Mbak Rizky Dwi untuk presentasikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Mukarabin, yaitu hasil penelitian. Pada gambar di samping artinya adalah korelasi yang kuat dari atribut dalam menentukan keputusan. Yang warna hitam artinya data tidak digunakan. Bisa dilihat no of dependent. Tidak ada korelasi. Tetapi yang paling banyak berkontribusi atau ada kaitannya untuk menentukan pinjaman disetujui atau tidak, yaitu di atribut income, annum, residential asset value, luxury asset value, bank asset value, commercial asset value. Kelima atribut tersebut dianggap data paling penting atau paling menentukan dalam persetujuan pinjaman. Selain mengetahui relasi, peneliti harus tahu visualisasi dari data untuk mempermudah memahami isi data. Jadi yang paling penting adalah yang ada warnanya seperti ini. Selanjutnya, dari data yang sudah diperlihatkan di visualisasi di gambar ketiga, semakin baik kondisi perekonomian dari nasabah dan mempunyai aset yang digunakan jaminan, maka semakin besar kemungkinan disetujui oleh pihak bank. Bisa dilihat dari pendidikan, pekerjaan nasabah, dan pendapatan tahunan nasabah saat ini. Ketiga atribut tersebut juga bisa dijadikan sebagai patokan untuk menyetujui pinjaman dari nasabah agar resiko-resiko saat pengambilan pinjaman bisa diperkecil dengan adanya verifikasi dari berbagai atribut yang dapat dinilai. Lanjut. Dan yang ini adalah akurasi dari penelitian, yaitu 0,91. Maka dapat disimpulkan bahwa
prediksi yang dilakukan baik dan akurat. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Rizky Dwi mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan. Berdasarkan analisis dataset tentang persetujuan pinjaman, berikut adalah beberapa hasil yang dapat diidentifikasi. Yang pertama, hubungan antara skor kredit dan persetujuan pinjaman. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara skor kredit peminjam dan keputusan persetujuan pinjaman. Pinjaman dengan skor kredit tinggi cenderung memiliki tingkat persetujuan yang lebih tinggi daripada mereka dengan skor kredit rendah. Pengaruh pendapatan terhadap persetujuan pinjaman. Peminjam dengan pendapatan lebih tinggi memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan persetujuan pinjaman daripada mereka dengan pendapatan yang lebih rendah. Pendapatan yang lebih stabil dan mencukupi menjadi faktor kunci dalam penilaian kelayakan pinjaman. Dampak jenis produk atau tujuan pinjaman. Tipe produk atau tujuan pinjaman juga mempengaruhi tingkat persetujuan. Misalnya, pinjaman dengan tujuan investasi yang terukur dan berorientasi bisnis mungkin memiliki tingkat persetujuan yang lebih tinggi daripada pinjaman konsumen tanpa jaminan. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu analisis data dari loan approval dataset memiliki implikasi penting dalam pengambilan keputusan pinjaman oleh lembaga keuangan. Dengan memahami pola dan hubungan antara variabel-variabel yang ada dalam dataset, lembaga keuangan dapat mengoptimalkan proses persetujuan pinjaman dan mengurangi risiko kredit yang tidak perlu. Selain itu, analisis data juga dapat membantu lembaga keuangan mengidentifikasi segmen peminjam yang lebih berisiko dan mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif. Namun penting untuk diingat bahwa analisis data hanya memberikan gambaran mengenai kecenderungan dan korelasi, bukan merupakan jaminan persetujuan atau penolakan pinjaman. Keputusan persetujuan akhir harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kebijakan internal lembaga, keuangan, regulasi, dan pertimbangan khusus untuk setiap permohonan pinjaman. Berikut adalah referensi yang kita pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.